ceritanya Pak Kadek sudah kirim di WA bahwa ada seorang kakek umur 79 tahun, kakek namanya Supriyadi. Mbah Supriyadi ini sudah terlantar, tidak punya siapa-siapa, ya. Dia tidak punya anak dan tidak punya apa? Cucu, ya kan? Karena tidak punya anak pasti tidak punya cucu, ya kan? Istrinya juga sudah meninggal. Jadi dia hidup sendiri dan konon dia diusir dari tempat tinggalnya atau mungkin kos-kosannya karena memang sudah tidak punya income, umur 79 tahun. Dan dia sudah berdoa dalam hati, dipertemukanlah dengan Pak Kadek, langsung dibawa ke rumah lansia, ya, rumah lansia bahagia. Nah, saudara-saudara, saya mau wawancarai Mbah Supriyadi ini yang saya kagum bahwa Mbah Supriyadi bersyukur karena ketemu Tuhan Yesus. Jadi saya bisa melihat bahwa pertemuan Mbah Supriyadi dengan Pak Kadek bukan kebetulan. Pak Kadek tidak punya banyak, dalam arti dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang berkuasa, dia hanya orang yang punya hati untuk sesama, itu saja. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya bahwa ternyata untuk berbuat baik Anda tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Amin. Mungkin ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Nanti selesai ini, jangan sekarang. Mikir dulu kesaksian apa yang mau diberikan. Tetapi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, saya mau mengatakan ini penting bagi kita semua. Bagaimana bisa menjadi orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang pada akhirnya dunia saudara diperluas oleh Tuhan gara-gara memberi. Karena ini ada ayat yang bunyinya seperti ini, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Dengar baik-baik saudara. Ini pelajaran ini kalau saudara dapatkan hari ini, saudara mendapatkan rema mengenai pelajaran ini akan mengubah sisa hidup saudara. Pelajaran ini kalau Anda terapkan dalam hidup saudara-saudara yang nonton juga, kalau saudara menerapkan ini, saya yakin saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya mau mengajak saudara membaca dalam terjemahan The Message bahasa Inggris. Bunyinya begini. The world of the generous get larger and larger. The world of the generous get larger and larger. The world of the stingy get smaller and smaller. Wow. Dunia orang yang bermurah hati akan terus lebih luas, lebih luas, lebih luas. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Masuk akal. Saya mau mengajak saudara berpikir di sini. Orang yang murah hati, pengaruhnya akan diperluas oleh Tuhan. Sedangkan orang yang pelit, orang yang medit, orang yang ket-ket, orang yang sekakar, dunianya akan diperkecil oleh Tuhan. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Terjemahan The Message memberikan kepada saya sebuah pewahyuan. Mengapa orang yang bermurah hati dunianya diperluas? Ingat baik-baik, saya pernah menjelaskan bahwa cara Tuhan menolong orang pakai orang. Cara Tuhan melakukan kebaikan buat orang yang perlu kebaikannya pakai orang baik. Yesua maju ke depan. Ya kan? Manuel, kamu pura-pura jadi pengemis. Ya kan? Kamu pura-pura jadi pengemis, ya kan? Ya kan? Ya, kamu ke sini. Ya. Jadi pura-pura kamu mengemis, ya kan? Ya. 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 Terus kamu kasih. Ya. Kamu kasih. Ya. Kamu kasih HP. Wah, luar biasa.
Nah, apa yang terjadi? Manuel bersaksi kepada Novi. Dia bersaksi bahwa ada orang baik. Kamu bersaksi. Ya. Saya ketemu orang baik, ya kan? Dia kasih apa? Ya kan? Ya. Kemudian Novi bersaksi kepada teman-temannya. Kau bersaksi kepada teman-temanmu bahwa ada orang yang memberikan HP kepada Manuel. Apa yang terjadi? Pengaruhnya dia, cerita mengenai kehidupannya dia jadi meluas. Jadi dunia orang yang bermurah hati semakin luas, semakin luas, semakin luas. Bukan hanya ceritanya, pengaruhnya. Sekarang orang ini yang sudah disentuh oleh kebaikan Yosua ini. Dia kasih HP-nya kepada orang lain karena dia juga perlu. Kasih HP-nya kepada orang lain. Ya kan? Luar biasa. And the gifts goes on. Roh memberi, sikap memberi, contoh memberi, itu diteladani oleh orang lain. Sehingga dunia orang yang suka memberi itu makin luas dan makin luas dan makin luas. Sebaliknya kalau dia pelit, ya kan? Sudah tahu akibatnya kalau dia pelit, ya kan? Makin kecil karena dia tidak berani memberi. Nah, bukan hanya itu, saudara. Alkitab mengatakan begini, Yosua datang kembali, ya kan? Jadi tadi Yosua berbagi kepada Manuel. Waktu saya melihat Yosua mau berbagi, maka saya misalkan ingin berbagi lagi kepada orang di dunia ini, saya sudah tidak ada di dunia, tapi saya ada berkat yang banyak, saya akan memberkati dia, ya kan? Mungkin anggap aja saya berlaku seolah seperti Tuhan. Saya melihat hati orang ini kok suka memberi ya. Dan sudah ada 100 orang sudah berdoa pagi ini sama doanya. Yaitu minta pertolongan. Saya tidak bisa karena saya sudah terikat, saya sudah ada di sana. Saya bisa memberkati orang ini, ya kan? Saya memberkati banyak, ya kan? Saya memberkati, tolong, ya kan? Ya, tolong bagikan ini Yosua. Ya, ini saya melihat ada 100 orang di sini yang membutuhkan pertolonganmu. Tolong ini kasih, ini $100 kasih mereka. Ya, ini kasih mereka semuanya. Ya kan, Mas? Kemudian kasih orang yang dari depan ini, ya kan? Yang dia lagi membutuhkan pertolongan, ya. Kasih semua dia, ya kasih, ya, luar biasa ya kan? Oke, apa yang sedang terjadi? Ya, apa yang sedang terjadi? Semakin dia banyak memberi, karena saya tahu kalau dia diberkati bukan untuk dirinya sendiri, semakin banyak kepercayaan dari Tuhan. Semakin banyak kepercayaan dari Tuhan, semakin luas pengaruhnya. The world of the generous is bigger and bigger and bigger. Amin. Terima kasih Yosua, tepuk tangan. Makanya saya kasihan dengan orang pelit. Orang pelit itu bukan hanya dia sulit bahagia, tetapi orang pelit itu selama ini kan ngurusi dirinya sendiri. Dia tidak mau mengurusi orang lain, makanya dia tidak mau memikirkan orang lain. Karena tiap hari dia hanya saya. Nah, saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara menjadi orang yang radikal dalam memberi. Semua bilang radikal dalam memberi. Nah, kata radikal itu saya ulangi lagi bukan negatif. Karena radikal artinya berakar. Jadi orang yang berakar di dalam Kristus, orang yang berakar di dalam firman, orang yang memahami betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya kasih Tuhan,
orang itu akan hidup dengan cara yang luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-8. Untuk memberi, saudara belajar dari jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dan selanjutnya, saudara akan menemukan ternyata untuk menjadi orang yang generous, orang yang radikal dalam memberi tidak harus menjadi orang kaya duluan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yunani bagian utara. Ada Filipi, Tesalonika, Berea, itu termasuk Makedonia. Dengar baik-baik. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka dalam kesusahan, meskipun mereka dalam keadaan terhimpit, meskipun mereka dalam keadaan kekurangan, Rasul Paulus sedang menggambarkan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kemurahan tidak ada hubungannya dengan miskin atau kaya. Katakan kepada teman saudara, yang namanya kemurahan tidak ada hubungannya dengan miskin atau kaya. Jadi untuk menjadi orang yang murah hati, tidak harus menunggu nanti, Pak Pendeta, saya pernah mendengar orang begini, nanti kalau tabungan saya sudah banyak, deposito saya sudah banyak, saya akan membantu program bedah gereja. Abu Nawas. Saudara pernah mendengar orang begitu? Nanti kalau saya sudah banyak rezeki, nanti kalau saya sudah diberkati oleh Tuhan, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, biasanya orang begini nih, nanti kalau diperkaya atau sudah menjadi kaya, belum tentu menepati janjinya. Kalau dalam keadaan dipercaya sedikit, Anda belum berani memberi, jangan harap Anda berani berbagi waktu kaya. Justru makin kaya makin pelit. Karena apa? Dia belum memahami apa arti murah hati. Amin. Saya mau tanya kepada Anda masuk golongan yang mana? Orang yang murah hati atau orang yang stingy? Semua bilang stingy. Stingy, pelit. Ya kan? Saya kurang tahu orang Ambon bisa bilang skakar. Apa itu skakar sebetulnya? Kikir, medit, ya. Tidak berani berbagi. Karena apa? Orang yang tidak berani berbagi punya paradigma, punya cara berpikir. Kalau saya memberi, saya kekurangan. Kalau saya kekurangan, saya menderita. Jemaat Makedonia dalam keadaan menderita. Tapi justru dalam keadaan menderita berani berbagi. Karena dia tahu bahwa kehidupan kita tidak tergantung dari apa yang ada di depan mata. Tetapi tergantung dari Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau burung pipit yang harganya 2 seduit dipelihara oleh Allah. Apalagi kamu yang disebut umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat, rajani. Kamu lebih berharga dari burung-burung itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Mohon maaf, saudara. Orang pelit, dia belum percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena di balik perilaku pelit ada ketakutan bahwa Tuhan tidak akan pelihara kita. Nah, saya mau tanya kepada saudara-saudara, ada di antara saudara pernah 1 bulan tidak makan? Ya, selapar-laparnya saudara, hari ini masih diberi, sudah ada. Selapar-laparnya saudara,
Anda masih bisa makan 2 kali minimal, ya kan? Siapa yang pernah kelaparan sampai saudara makan bajumu sendiri? Atau saudara makan telinga, atau saudara saking laparnya sampai saudara betul-betul saudara melakukan hal-hal yang aneh-aneh gara-gara kelaparan. Saya memegang janji Tuhan bahwa orang yang mengharap atau orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dibiarkan kelaparan. Amin. Saya pernah kelaparan, tapi selapar-laparnya saya tidak pernah makan daun pintu, saudara-saudara. Saya tidak pernah bikin rendang kayu lapuk dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau kelaparan. Dan itu ada ayat firman. Jadi kalau Anda ketakutan kelaparan, ketakutan kekurangan, ketakutan tidak bisa bertahan, Anda sedang meremehkan Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan, saudara jangan lagi khawatir mengenai apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, di mana kamu akan tinggal atau sandang, pangan, papan. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kamu, carilah dahulu. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain. Tuhan selalu rindu membahagiakan anak-anaknya. Maka orang yang kikir tadi dia sedang tidak meyakini kebenaran firman Tuhan sebetulnya. Maka dunianya akan lebih sempit, lebih sempit, lebih sempit. Amin. Kapan terakhir kali saudara berani berbagi walaupun Anda sedang dalam kekurangan? Kapan terakhir kali saudara memberi dan setelah memberi saudara mikir, aduh, kenapa saya tadi terlanjur memberi, padahal saya tidak cukup dengan apa yang saya miliki. Pernah saudara berkorban, saudara dikasih cheeseburger atau Kentucky Fried Chicken dan saudara lapar, tapi kemudian saudara melihat orang yang lebih lapar dan saudara berbagi atau saudara memberikannya. Saya lihat di YouTube itu, ada anak-anak yang dia dalam keadaan lapar, dan waktu dia mendapatkan pemberian, dia berbagi dengan yang lain-lain yang lapar. Dan jadi viral. Dan dia diberkati. Dan dunianya menjadi lebih luas, lebih luas, lebih luas. The world of the generous is larger and larger. Amin. Jadi saya katakan sekali lagi, untuk menjadi orang yang berani radikal memberi, Anda harus meyakini kebenaran firman Tuhan bahwa waktu Anda melakukan ketaatan, Tuhan akan memberkati saudara. Masih ingat kisah seorang janda yang didatangi oleh Nabi dan Nabi mengatakan, kasih aku minum. Baru dia mau mengambil minum, jangan lupa bikin saya roti prata. Kemudian jadi mengatakan, tepung tinggal sedikit, kami sedang nyari kayu bakar, kami akan pulang masak dengan anak setelah itu kami akan mati. Nanti dulu, kau buat saya. Dia dalam keadaan kekurangan, dia dalam keadaan krisis, tetapi karena dia taat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya tepung dengan minyak yang sedikit itu bisa cukup untuk bertahun-tahun selama musim kemarau, selama musim lapar. Masih ingat kisah itu, saudara? Apa yang dilakukan oleh janda ini? Ketaatan kepada firman Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan akan dilimpahi dengan kebahagiaan. Tuhan bisa mencukupkan siapa saja. Tuhan tidak kekurangan akal untuk memenuhi kebutuhan saudara dengan cara bermacam-macam. Amin. Haleluya. Saya masih ingat zaman SMA. Saudara, ada satu waktu di mana saya tidak bisa membayar uang kos-kosan. Saya harus kerja di toko jamu.
Aduh saudara-saudara, cara Tuhan luar biasa. Ternyata toko jamu itu orangnya baik hati. Saya suruh nunggu rumahnya. Dan rumahnya bagus sekali, jadi saya tidak perlu bayar kos-kosan. Saya disuruh nunggu rumahnya, hanya tinggal membersihkan. Dan tiap hari saya bisa jualan jamu pulang dari sekolah. Dan saya bisa dapat makan. Jadi cara Tuhan untuk menolong kita bisa bermacam-macam pakai orang. Saya masih ingat Pak Daniel namanya. Toko jamu di Kota Kendal pinggir jembatan. Saudara-saudara, untuk tangan yang rajin tidak akan pernah kelaparan. Saya mengatakan semua saudara-saudara yang suatu saat akan barangkali pergi merantau, mengembara atau apapun juga, jadilah orang yang rajin, percaya kepada firman, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Jangan menunggu jadi orang kaya untuk melakukan kebaikan. The word of the generous get larger and larger. Amin. Katakan kepada teman saudara dan bilang, jangan pelit. Mari kita lihat berikutnya. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sukacita mereka meluap. 1, 2, 3. Saya mau tes, saudara. Kalau saudara memberi kepada orang, kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, memberi dengan sukacita atau memberi dengan terpaksa atau memberi dengan rasa duka cita. Tiba lagi waktunya persembahan. Saudara tahu bagian ibadah yang kurang dihargai? Memberi. Saya kurang tahu di gereja saudara, tapi saya amati di gereja-gereja itu. Woi, kalau pujian semangat, tepuk tangan, haleluya, loncat-loncat, ya kan. Mendengarkan kesaksian, saudara antusias sekali. Dengar firman, saudara buka mata, buka telinga. Giliran pemimpin ibadah mengatakan, tiba saatnya. Kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, kelepek. Semangatnya menurun. Ada yang pura-pura ke toilet. Ya kan? Pokoknya kalau pas persembahan kemudian orang itu keluar atau mendekati persembahan orang itu keluar. Cari toilet, dia orang pelit tuh. Dia menghindari kantong kolektor. Ya kan? Ya. Atau kalau pas persembahan dijalankan, saudara, dia nampak gelisah. Ya kan? Atau pada waktu persembahan dijalankan, dia seperti konsentrasinya kemana-mana. Orang-orang seperti ini adalah orang yang takut memberi. Ya kan? Atau mungkin saudara-saudara, Anda tidak memperhatikan, waktu pergi ke gereja tidak pernah mempersiapkan persembahan. Sehingga pada waktu persembahan dijalankan, ternyata tidak ada uang kecil kan? Saudara bingung rokok-rokok daripada nanti rokok saya terlanjur ngambil, tidak ada uang kecil, lebih baik saya diem aja. Saudara lipat tangan begini. Waktu persembahan dijalankan, saudara begini. Supaya enggak petugas yang menjalankan persembahan sudah tahu kalau dia sudah begini, berarti tidak akan memberi dia. Iya kan? Saudara pernah ketemu dengan orang yang kalau lagi persembahan dijalankan, wajah orang itu sedikit galau atau tidak ada gairah, tidak ada sukacita. Mohon maaf, Pak Rick Warren bilang, orang yang memberi dengan duka cita, dia belum dewasa. Rohaninya belum dewasa. Tanda bahwa Anda sudah dewasa secara rohani, kalau berbagi dengan sukacita. Seperti jemaat Makedonia. Walaupun miskin, walaupun menderita, tapi kalau giliran berbagi memberi, wow. Ngapa? Karena dia punya paradigma. Paradigma yang mana? Ada orang yang berbagi, memberi, tambah kaya. Artinya waktu Anda berbagi, Anda sedang memperkaya diri sendiri
dan memperkaya orang lain. Karena cara Tuhan memperkaya Anda ialah dengan memberikan kepercayaan untuk Anda memperkaya orang lain. Amin. Jadi saya harap waktu tiba saatnya persembahan Anda tidak kabur ke toilet. Yang repotnya adalah saudara-saudara, cara Anda memandang pemberian sudah salah. Makanya waktu tiba saatnya memberi, Anda gelisah. Tiba saatnya kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, selama pemberian dijalankan kita menyanyi, saya sudah ulang berkali-kali. Lagu paling saya tidak suka lagu itu. Persembahan kami. Saudara pernah mendengar kalau ada orang yang kasih persembahan sudah sedikit kemudian dilipat-lipat. Iya kan? Sehingga yang ngitung persembahan tuh bingung, udah kasih Rp1.000 dilipat jadi banyak lagi. Ya kan? Nah saudara-saudara, nanti saudara akan menyesal. Karena ternyata sikap Anda dalam memberi itu jauh lebih penting dari berapa banyak yang Anda berikan. Maka berilah dengan sukacita. Mari kita akan membaca di dalam 2 Korintus tadi dikatakan dengan kerelaan hati. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Rasul Paulus lagi bangga sekali dengan jemaat di Makedonia ini, Filipi, Berea, Tesalonika. Karena dalam keadaan kekurangan mereka bisa memberi untuk menolong jemaat di Yerusalem yang sedang kelaparan. Rasul Paulus tidak melihat berapa banyaknya, tapi sikapnya dalam memberi. Sikap memberi itu seperti menentukan kedewasaan Anda di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Pernah ada janda yang datang ke bait Allah. Sebelum janda ini maju ke depan, ada orang-orang yang memberikan, ya kan, dengan jauh lebih banyak, mungkin dibunyikan. Waktu memberi koin dibunyikan cekling-cekling yang banyak supaya orang yang mendengar, wow, dia memberi banyak sekali, amplopnya tebal dan waktu memberi, saudara, ya, waktu persembahan dijalankan supaya dia mendapatkan pujian. Kemudian ada janda yang hanya memberikan satu-satunya yang dia miliki. Dan Yesus memberikan penilaian, mana yang lebih bagus? Orang kaya itu atau janda? Di hadapan Tuhan, sikapmu itu lebih menentukan dari jumlah yang Anda berikan. Dengar baik-baik. Kalau memberi adalah masalah sikap, kalau generosity adalah masalah sikap, saudara-saudara, Yesus memperhitungkan bukan hanya masalah uang. Beri waktu saudara, beri talenta saudara, beri kebaikan saudara, beri pertolongan saudara, maka Tuhan akan memberkati Anda. Kembali kepada Pak Kadek Sumartana yang saya katakan tadi. Ini orang tidak punya banyak. Saya tahu dia hidup dengan iman. Tapi dia bisa memberikan tenaga untuk menggendong orang yang sudah lansia, membersihkan kotorannya, menyuapi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saudara-saudara saya melihat itu, saya lihat ini orang generous. Maka saya yakin apa yang menjadi impiannya akan menjadi kenyataan. Suatu saat Tuhan akan percayakan pelayanan yang lebih besar. Rumah lansia yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara-saudara yang nanti praktek, dengar baik-baik. Jangan jadi orang pelit. Pelit memberi pertolongan, pelit memberi senyum, pelit memberi karunia saudara, pemikiran saudara.
Jangan pelit, saudara. Orang pelit ini kasihan, betul-betul kasihan lihat orang pelit itu. Dunia yang makin sempit. Saya lihat ada orang pelit yang waktu mati menguburkan dirinya sendiri. Saudara kan enggak yakin, itu pemuda kaya yang bodoh itu, sampai hari ini nasibnya enggak tahu, waktu dia mati siapa yang menguburkan. Iya kan? Karena tiap hari kerjaannya mengumpulkan, merombak lumbungnya, panen, mengumpulkan. Dia baru mau menikmati apa yang dia miliki, dia mati. Kemudian ada pertanyaan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya tetangga, tidak punya teman. Dia takut kalau orang-orang di sekitarnya ini akan mengambil barangnya. Sekarang dia ada di mana? Tidak tahu kan kita? Saudara-saudara, orang pelit paling kasihan. Dunianya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Karena dia tidak berani berhubungan dengan orang lain, dia selalu curiga orang lain. Kamu dekat-dekat dengan saya mau apa? Mau minta kan? Ngapain senyum dengan saya? Kau pikir saya akan kasih senyum? Tidak, sorry ya. Senyum saya hanya kasih ke orang-orang tertentu. Saya hanya akan senyum dengan diri saya sendiri. Orang pelit tersenyum aja dia mikir. Makanya dia hanya senyum sendiri-sendiri. Lama-lama dia di jalan pun senyum sendiri. Berikutnya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, mereka yang memaksa Rasul Paulus kasih kami kesempatan untuk berbagi. Kami tidak punya banyak, Pak Rasul, tetapi kami ingin menjadi bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tolonglah, izinkan kami memberi. Pernah saudara mendengar orang macam begitu? Tidak usah dikatakan, memberi, sekarang waktunya memberi. Orang ini yang mengatakan, izinkan kami untuk ikut berbagi. Karena kami tahu bahwa waktu kami berbagi, kami sedang menjadi bagian daripada kasih karunia ilahi. Maka saudara-saudara kalau ketemu orang, kalau masuk di rumah orang, kalau masuk dalam sebuah pelayanan, selalu mengatakan, how I can help you. Ini sikap yang bagus. Kalau ada orang yang menelpon, kalau ada orang datang masuk ke sini bilang, Pak, apa yang bisa kami bantu? Bukan kalau ketemu orang mengharapkan bantuan dari orang lain. Bukan kalau ketemu orang prospek orang. Ada orang-orang yang kalau ketemu telepon saudara, saya mau ketemu. Ya kan? Setelah ketemu kemudian tawarkan. Kalau Bapak bisa mengikuti program ini, Bapak akan jadi orang yang kaya dalam waktu 1 bulan. Tiap hari tinggal store 10.000. Nanti dalam waktu 1 bulan sudah dapat rumah, dia lagi merospek saudara. Saya sudah tahu, kalau ada orang telepon, kemudian belum apa-apa, belum kenal, belum apa-apa, sudah merospek saudara, dia ini orang yang akan memanfaatkan hidup saudara. Jangan punya sikap seperti itu. Jadilah orang-orang yang, how I can help you. Katakan kepada teman saudara. Coba terapkan tiap hari bagaimana aku bisa membantumu. Apa yang aku bisa lakukan untuk membuat kamu lebih baik. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu lebih bahagia hari ini. Apa yang saya bisa lakukan untuk membuat hidupmu lebih berarti hari ini. Coba saudara-saudara praktekkan itu. How I can help you. Anda akan menjadi pribadi yang bahagia setiap hari. Karena apa? Waktu Anda berbagi. Waktu Anda menolong orang. Waktu Anda berbagi kebaikan kepada orang, dunia saudara akan diperluas oleh Tuhan. Amin. Saudara, kemarin waktu di acara pelantikan, saya bagi buku dengan mereka-mereka. Saudara, waktu saya bagi buku ada orang-orang yang komentar, oh saya baru tahu. Ini Bapak Paulus selama ini saya lihat di YouTube. Senangnya bukan main, saudara. Dan ada orang-orang tamu yang pembicara yang dari luar negeri pun yang datang. Waktu saya berbagi, mereka menangkap sesuatu.
Nah, saya berbagi karena saya rindu orang itu terinspirasi oleh buku itu. Saudara-saudara, saya percaya 100% bahkan 250%. Kalau setiap orang memiliki sikap murah hati, suatu saat Anda akan dikejutkan. Wow, saya tidak menyangka kebaikan Anda ternyata sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh bapak dan ibu-ibu yang ada di desa apa namanya, Tejakusuma namanya kemarin. Pak Romo itu dan kawan-kawannya. Bukan, sebelum di Bingsari. Yang pinggir pantai itu. Kita tidak tahu. Mereka tidak tahu nama saya, kita hanya datang senang-senang berbagi. Mereka pasti berbicara. Mereka pasti belajar sesuatu. Jadi saudara, kebaikanmu yang kau tularkan kepada orang lain akan membuat orang belajar kebaikan. Maka benarlah apa yang dikatakan, the world of the generous get larger and larger and larger. Hari ini saudara harus belajar how I can help you. Setiap kali ketemu orang berikan nilai plus. Kasih sesuatu yang bisa Anda berikan. Anda mungkin tidak punya uang tapi punya senyum. Kasih orang itu senyum. Apa kabar? Salam. Siapa tahu itu senyum satu-satunya yang dia pernah terima sepanjang hidupnya. Sejak lahir sampai dia dewasa ketemu saudara, belum pernah ada orang yang tersenyum kepada orang itu. Dan Anda senyum. Untuk senyum saudara tidak harus pakai sikat gigi Pepsodent atau pasta gigi Pepsodent. Saudara bisa senyum kapan saja, tidak harus menunggu punya Pepsodent dan sebagainya. Amin. Haleluya. Apa susahnya senyum? Tidak perlu keringat. Untuk tersenyum Anda tidak perlu dompet, senyum. Dan saudara-saudara, berkat Tuhan, saya tutup dengan ini, berkali-kali tidak apa-apa saya katakan. Ini contoh yang paling bagus. Anda kasih senyum, Anda dapat senyum. Iya kan? Kalau tidak percaya senyum kepada teman di samping saudara. Waktu Anda senyum ada yang menampar saudara? Tidak ada. Saudara senyum, saudara dapat senyum. Kalau saudara senyum ditampar, itu namanya musibah. Amin. Oleh karena itu saudara, ini dengar baik-baik. Radical generosity, memberi dengan kemurahan hati, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja. Dan waktu saudara melakukannya, saudara akan diperluas dunianya. Dan saudara bisa melakukan tanpa harus menunggu saudara punya segalanya. Tetapi kalau saudara mempraktekannya, mulai sekarang praktekan saudara. Saudara akan luar biasa. Saya yakin ini rahasia hidup diberkati. Karena ada yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima.